Putri Angelita Nenggolan, Prodi Hukum dari Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Noel Jatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menurut Simon, perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, menurut Post, perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman. Yang keempat, menurut Ruslan Saleh, perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam undang-undang, terdapat dua kategori perumusan perbuatan pidana. Kategori pertama terdiri dari A. Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Perumusan material yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan di sini juga penting. Contoh, pasal 359 tentang menyebabkan matinya orang lain. C. Perumusan material formal, yaitu antara perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal. Contoh, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kategori kedua terdiri dari A. Delik komisi. Delik komisi adalah apabila pembentukan undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, kata lain, pelanggaran terhadap norma yang menimbulkan delik. Contoh, pasal 351 tentang penganiayaan. Delik omisi. Delik ini adalah lawan dari delik komisi. Ketika pembentukan undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintah. Contoh, pasal 224 ayat 1 KUHP, kewajiban menjadi saksi. Berikutnya, strafbar phase. Dalam literatur ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat dan perbuatan tercela. Istilah-istilah tersebut antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindakan pidana. Penjelasan asal-usul dari peristilahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, istilah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, istilah perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifatkan hukum pidana sehingga ilmiah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindakan pidana. Istilah tindakan pidana merupakan istilah yang paling sering digunakan akhir-akhir ini oleh pakar dan pembuat undang-undang. Adapun unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut. Dalam menentukan elemen atau unsur terkait perbuatan pidana, terdapat berbagai macam perbedaan dari para ahli pidana. Ada sebagian yang berpendapat yang membagi elemen perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Yang pertama, pendapat yang membagi elemen perbuatan pidana secara mendasar. A. Bagian objektif yang menunjukkan perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga dapat diancam dengan pidana. B. Bagian subjektif yang merupakan unsur kesalahan daripada perbuatan pidana. Berikutnya, pendapat yang memberi rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana. Di antaranya, menurut Voss, unsur pidana menurut Voss antara lain unsur perbuatan dan kelakuan orang, unsur akibat dari perbuatan, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, dan unsur lain yang berkaitan dengan perbuatan berasal dari internal maupun eksternal pembuat.
Unsur perbuatan pidana menurut Hajen Winkel terdiri dari unsur kelakuan orang, unsur akibat yang ditetapkan dan rumusan undang-undang, unsur psikis, dan syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan seperti dalam pasal 164 dan 165 KUHP disyaratkan apabila kejahatan terjadi. Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Simon. Yang pertama, perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Ketiga, melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Yang kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan melihat berbagai ragam pendapat membagi unsur-unsur perbuatan pidana, pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana tersebut. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.